Bullying, kata yang sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita dan masih menjadi topik yang sering kali dibahas oleh berbagai kalangan hingga pada saat sekarang ini. Kita seringkali melihat atau mendengar berita tentang bullying dari berbagai macam sumber, baik itu dari media sosial, berita, atau bahkan kita menyaksikan langsung perilaku tersebut di lingkungan sekitar kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bullying beserta strategi coping stress bagi individu yang menjadi korban dari perilaku bullying. Sebelum lanjut pada pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvito Balia Muhammad dan saya adalah seorang mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Perilaku bullying merupakan tindakan untuk menyakiti, mengancam, meneror, melukai, dan mengejek yang dilakukan oleh satu atau lebih individu terhadap individu lainnya. Berita yang saya tampilkan di awal video hanyalah sebagian kecil dari contoh kasus perilaku bullying yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlakuan bullying yang biasa diterima oleh individu yang menjadi korban dari bullying itu beragam, mulai dari verbal, non-verbal, fisik, sosial, dan bahkan cyberbullying. Dari waktu ke waktu, perilaku bullying tidak pernah habis untuk dibahas. Perilaku bullying ini telah menjadi sebuah fenomena yang menjadi sorotan semua orang hingga semakin lama perilaku ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Setiap tahun, perilaku menyimpang ini telah menjadi masalah yang tidak pernah berhenti terjadi. Dan biasanya perilaku ini lebih banyak dijumpai pada mereka yang menginjak usia remaja. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan berbagai dinamika, mulai adanya masa percintaan, menghadapi suatu hal yang baru untuk mengetahui tentang diri sendiri, serta solidaritas antar persahabatan. Masa remaja merupakan masa peralihan, mulai dari masa kanak-kanak sampai orang dewasa, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seseorang yang mencapai usia remaja belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa, tetapi mereka juga sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai anak-anak. Pada masa inilah mereka itu akan pergi mengeksplor dan mencari jati diri mereka. Remaja memiliki karakter yang cenderung sensitif dan juga labil yang mendorong remaja untuk bertindak. Hal ini menyebabkan remaja seringkali berperilaku tanpa memikirkan risiko yang mungkin akan terjadi ke depannya. Pada masa remaja, permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai emosi, perilaku, dan juga kognitif, yang mana salah satu di antaranya adalah perilaku bullying. Perilaku bullying yang terjadi pada kalangan anak remaja bukan merupakan satu hal yang baru. Pada masa remaja, kasus bullying memang rentan sekali terjadi karena pada masa ini individu sedang memasuki proses untuk mencari jati diri mereka pada lingkungan. Pencarian jati diri pada remaja itu juga dipengaruhi oleh teman sebayanya. Banyak dari remaja itu yang mengikuti tren-tren masa kini dari temannya yang juga melakukan tren tersebut. Hal ini terjadi agar mereka itu dapat tetap menjadi bagian dari anggota suatu kelompok sosial dengan mencoba untuk menonjolkan diri mereka sebagai individu. Namun, apabila pertemanan di lingkungan remaja itu tidak berjalan dengan baik, maka ini akan mempengaruhi proses pencarian diri individu mereka itu sendiri, yang mana nantinya ini dapat menyebabkan individu itu dapat terjerumus dalam perilaku-perilaku yang salah, seperti bullying tadi. Perilaku bullying dapat memberikan dampak yang buruk pada korbannya. Bullying dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Stres sendiri merupakan kondisi yang menunjukkan adanya tekanan fisik dan psikis akibat tuntutan dalam diri dan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menjalani kehidupan dan beraktivitas dengan baik dan juga optimal. Selain itu, perilaku bullying juga dapat terjadi secara fisik, yang mana
perilaku bullying secara fisik dapat menyebabkan cedera pada korban, seperti luka-luka, memar, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental individu, terutama kesehatan mental individu itu sendiri, yang mana jika perilaku bullying ini terjadi terus-menerus, maka kesehatan mental individu akan menjadi semakin parah. Kesehatan mental sendiri merupakan kondisi di mana seseorang merasa baik secara emosional dan mampu mengatasi masalah dalam kehidupan dia sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan memiliki kondisi mental yang sehat, seseorang dapat menjalani kehidupan mereka secara optimal dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup mereka dengan baik pula. Lantas, bagaimana cara agar para korban bullying dapat mengatasi stres yang mereka miliki dan mencapai kondisi mental yang sehat? Jawabannya adalah dengan melakukan strategi coping. Coping adalah perilaku yang terlihat dan juga tersembunyi yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh dengan stres. Stres yang dialami oleh seseorang akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan, baik secara fisiologis atau secara fisik maupun secara psikologis. Nah, individu tidak akan membiarkan efek negatif ini terjadi pada diri mereka. Untuk itu, ia akan melakukan sesuatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan inilah yang dinamakan dengan strategi coping. Strategi coping terbagi atas dua, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping adalah strategi coping yang berfokus kepada masalah. Individu akan cenderung menggunakan perilaku ini bila dirinya menilai masalah yang dihadapinya masih dapat dikontrol dan dapat diselesaikan. Dengan kata lain, problem focus coping merupakan strategi coping yang berfokus pada masalah yang mana individu akan mengambil tindakan yang berguna untuk membantunya dalam memecahkan masalah yang ada. Sedangkan emotional focus coping merupakan strategi coping yang berfokus pada emosi, yang mana individu akan lebih berfokus pada usaha untuk menurunkan emosi negatif yang dirasakannya ketika menghadapi masalah. Emotional focus coping cenderung dilakukan bila individu merasa tidak dapat mengubah situasi yang menekannya dan hanya dapat menerima situasi tersebut karena sumber daya yang dimilikinya itu tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan apabila kita memilih untuk melakukan emotional focus coping. Yang pertama adalah distancing, yaitu adalah strategi di mana seseorang menjauhi permasalahan yang ada dengan melibatkan atau memfokuskan diri pada hal lain yang dapat mengakibatkan perasaan positif bagi diri individu tersebut. Contohnya seperti bermain game atau bermain musik. Kemudian ada escape avoidance, yaitu adalah strategi yang dilakukan oleh para korban bullying dengan melakukan sesuatu untuk kabur atau menghindar dari masalah yang ada. Contohnya adalah dengan menghindari masalah dengan cara tidur. Selanjutnya adalah self control, yang dimana ini adalah strategi di mana individu berusaha untuk mengatur perasaan dan juga stres yang dialami dengan cara memendam dan mengacuhkan stres yang ada. Contohnya adalah dengan menahan diri serta tidak memasukkan kejadian-kejadian yang menyebabkan stres itu ke dalam hati. Lalu ada positive reappraisal, yaitu adalah strategi yang melibatkan seseorang untuk melihat sisi baik atau hikmah dari situasi-situasi yang sulit. Contohnya adalah seseorang dapat mencoba untuk mengambil hikmah dari kejadian bullying tersebut. Selain menggunakan emotional focus coping, para korban bullying juga dapat menggunakan problem focus coping dengan berbagai strategi. Strategi yang pertama adalah planful problem solving, yaitu adalah dengan merencanakan dengan matang cara yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi dan kemudian melaksanakan rencana tersebut.
Contohnya adalah dengan menghubungi langsung para pelaku bullying dan meminta mereka untuk berhenti. Yang kedua adalah dengan confrontative coping, yaitu adalah dengan cara menghadapi para pelaku bullying secara langsung. Dan yang terakhir adalah seeking social support, yang mana ini berarti korban bullying dapat mencari bantuan sosial seperti menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman-teman atau keluarganya. Dengan melakukan hal itu, diharapkan mereka dapat membantu para korban bullying dalam menghadapi masalah yang sedang dialaminya tersebut. Ada banyak sekali cara dan juga strategi coping yang dapat dilakukan oleh para korban bullying. Mereka dapat menggunakan kedua strategi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun perlu diingat, sebaiknya para korban bullying tetap melakukan problem focus coping meskipun telah melakukan emotional focus coping. Hal ini dikarenakan agar masalah bullying yang sedang dihadapinya dapat terselesaikan. Apabila dirasa sulit untuk melakukannya sendirian, para korban bullying dapat mencari bantuan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun kondisi mental yang sehat, terutama kepada para korban bullying, dengan cara melakukan coping stres yang baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan, dan juga katakanlah tidak kepada bullying. Sekian dari saya, terima kasih.